Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa zid alaih ala nabiyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Hadirin para pemirsa RSIJ TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya akan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 23 yang berkaitan dengan mahram. Siapa saja orang-orang yang haram untuk dinikahi ataupun orang-orang yang tidak membatalkan wudu saat bersentuhan. Dalam surat An-Nisa disebutkan yang pertama ada 7 mahram dari nasab, dari ikatan darah. Yang pertama adalah ummahatikum, ibu kita atau bapak kita haram untuk nikah dengan anaknya. Atau yang kedua wabanatikum, anak haram nikah dengan orang tuanya, anak-anak kalian. Yang pertama tadi wa ummahatukum itu meliputi orang tua, kakek atau nenek, buyut dan seterusnya. Sedangkan wabanatikum itu meliputi anak, cucu, cicit dan seterusnya ke bawah. Yang selanjutnya adalah wa akhwatikum, saudara-saudara kamu sendiri, baik saudara sekandung ayah dan ibu atau saudara sekandung daripada ayah atau saudara sekandung daripada ibu. Itu haram dinikahi. Wa ammatukum wa khalatukum. Yang selanjutnya adalah saudara dari bapak dan saudara dari ibu, termasuk orang-orang yang haram untuk kita nikahi. Dia adalah paman atau bibi kita dari kandung orang tua, dari kandung orang tua kita, baik itu kakak ataupun adik. Tetapi pasangan dari paman atau bibi kita itu tidak termasuk mahram. Dia adalah bukan mahram. Yang selanjutnya wabanatul akhi wabanatul ukhti, anak laki-laki, anak daripada saudara laki-laki kita atau anak dari saudara perempuan kita. Jadi keponakan kita itu menjadi mahram untuk kita, haram dinikahi. Jadi 7 ini dari ikatan darah, incest. Sedangkan Allah menyebut 2 mahram yang dari sepersusuan.
Ketika ada seseorang yang usianya masih di bawah 2 tahun untuk hitungan tahun Hijriyah, lalu ketika diambil oleh seorang ibu dan disusukan dia lebih dari 5 kali, maka si anak ini ketika sudah besar haram untuk menikahi ibunya, walaupun ini ibu orang lain. Tetapi karena pernah menyusuinya, maka menjadi haram dan dia menjadi mahram untuknya. Begitupun ketika ibu mempunyai anak perempuan atau sebaliknya, dia diharamkan untuk menikah dengan sepersusuannya itu. Dan yang seterusnya dari ikatan pernikahan. Dari ikatan pernikahan ini yang pertama adalah mertua kita. Ketika telah terjadi akdun nikah, ketika akad sudah disahkan, sudah diterima, maka saat itulah orang tua atau mertua kita menjadi mahram untuk selamanya. Walaupun anak kita sudah berpisah dengan suami atau istrinya, tetapi mertua tidak pernah akan bisa hilang. Jadi mertua itu menjadi haram, mertua kita itu menjadi haram walaupun kita sudah berpisah dengan istri kita atau kita berpisah dengan suami kita, itu haram. Yang kedua, menantu, pasangan suami atau istri dari anak kita, itu akan menjadi haram dinikahi oleh kita. Yang ketiga, anak tiri kita yang dibawa oleh istri ataupun dibawa oleh suami, maka sang suami haram menikahi anak tiri wanita. Atau seorang ibu haram menikahi anak tiri laki-laki ketika dengan catatan suami istri ini telah berhubungan suami istri. Tapi jika belum, maka tidak terjadi mahram ketika menikahi anak tiri itu. Dan yang terakhir adalah tidak boleh kita menikahi 2 orang yang bersaudara perempuan. Wan tajma'u bainal ukhtayain. Dan janganlah kalian menyatukan 2 saudara kandung sekaligus untuk dinikahi, kecuali yang satu telah dicerai, baik cerai hidup ataupun cerai mati, maka dia bisa menikahi kakaknya naik ke ranjang atau adiknya turun ranjang. Mudah-mudahan dengan ini kita dapat mengetahui siapa-siapa mahram kita, sehingga kita tidak gegabah untuk membuka aurat kita di depan yang bukan mahram, seperti ipar, seperti sepupu. Itu bukan mahram. Jadi tidak diperkenankan seorang perempuan untuk membuka sebagian dari auratnya yang dilazimkan, diperbolehkan oleh agama di depan yang bukan mahram, kecuali di depan mahramnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.